Shalom friend, bertemu kembali di Joseph Stories. Shalom saudaraku yang terkasih, bertemu lagi dengan Joseph Stories. Gimana kabarnya? Harapan saya kalian semua dalam keadaan sehat serta senantiasa diberkati Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang Injil. Kata Injil berasal dari bahasa Arab yang diturunkan dari bahasa Yunani yang berarti kabar baik atau berita kesukaan. Sebelum kita lanjut ke kabar baik, kita harus menyadari bahwa ada kabar buruk, yaitu ketidakmampuan manusia untuk mentaati hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Sehingga apabila kita tidak taat, kita berdosa. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kabar baiknya adalah bahwa dengan keterbatasan dan ketidakmampuan kita taat dalam hukum Taurat dan juga melakukan perbuatan baik secara kontinu, Yesus menyempurnakan dengan cara berkorban untuk menebus kita. Bukan hanya orang Israel, tapi juga orang di luar Israel, dengan menebus kita di atas kayu salib. Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Elemen dari kabar baik itu jelas kita lihat pada 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 5. A. Paulus menerima Injil dan meneruskannya kepada kita. B. Injil itu sangat penting. Oleh Injil itu kita diselamatkan. C. Pesan atau makna Injil itu disertai dengan bukti bahwa Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga dan disaksikan banyak orang. Jadi bukan dongeng, bukan katanya-katanya dan katanya, tapi sungguh benar terjadi. Mari kita baca Injil yang tertulis pada 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya mari kita baca Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jelas di sini dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Injil itu kekuatan dan menyelamatkan semua orang yang percaya dalam karya penebusan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Tidak hanya orang Yahudi, tetapi juga orang di luar Yahudi. Mari kita baca Efesus 2 ayat 8 sampai 9.
Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudaraku yang terkasih, hari ini mari kita bersukacita karena Tuhan Yesus Kristus sudah menebus dosa kita semua. Jadi Injil itu adalah fondasi keselamatan kita. Mari kita baca Efesus 1 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. B. Injil itu adalah fondasi dari pertumbuhan iman kita. Mari kita baca Roma 16 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka pada ketaatan iman. C. Injil itu fondasi dasar dan bangunan iman. Mari kita baca 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan orang yang dibangun seseorang teruji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. D. Kita dihakimi berdasarkan Injil itu. Mari kita baca Roma 2 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang terkasih, bersukacitalah senantiasa, karena seberat apapun masalahmu, beban hidupmu, kepahitan tidak sebanding dengan hadiah yang menanti kita di depan yang telah disediakan Yesus Kristus untuk kita. Itulah kabar baik itu. Mari kita baca Roma 8 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sampai bertemu kembali, maju terus dalam Kristus. Haleluya.